Salam hebat profesional. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan tahapan-tahapan dalam membuat suatu kebijakan publik. Tahapan sebelumnya yaitu yang kita telah lalui, yaitu tahapan identifikasi, agenda setting, dan tahapan formulasi. Sekarang kita masuk ke tahapan legitimasi. Namun sebelumnya saya menjelaskan lebih jauh tentang tahapan legitimasi ini, saya ingin memberikan analogi lagi. Analogi yang kita ambil ini adalah proses medikal saja. Yang lebih gampang adalah proses kesehatan atau kedokteran di dalam pribadi kita sendiri, dalam diri kita sendiri. Bagaimana dokter mentreatment kita dalam hal kesehatan. Nah, legitimasi itu ditandai kalau kita diberikan obat oleh seorang dokter, tentu harus ada legitimate-nya. Artinya itu dikeluarkan oleh dokter yang mempunyai keahlian atau keilmuan di bidang itu. Katakanlah dokter jantung, tentu dikasih resep untuk dari penyakit dokter jantung untuk ke apotek, sehingga obat itu kita harus diberikan obat yang sesuai dengan kebutuhan dokter tadi. Karena legitimate dari ahli jantung, ahli paru-paru, ahli mata, semuanya dari dokter yang memberikan, ada legitimasinya. Dokter ini mempunyai proses pendidikan yang panjang, sehingga ada legitimasi tentang keilmuannya. Cabut gigi juga harus dokter gigi. Coba tukang kayu mencabut gigi kita, apa kita mau dokter tukang kayu mencabut gigi kita? Kenapa? Karena dia tidak mempunyai legitimasi di bidang itu. Kalau dokter gigi memang membuka mulut kita, disuruh buka, lihat gigi, itu legitimasi. Ada keahliannya di bidang itu. Tapi kalau tukang kayu coba membuka mulut kita mau ambil giginya, saya rasa tidak mempunyai legitimasi di bidang itu. Inilah analogi-analogi berpikir seperti ini. Nah, sekarang saya mau mencoba membawa legitimasi ini ke dalam masyarakat. Apa indikatornya kalau legitimate kebijakan itu di masyarakat? Pertama, antara lain terjadi stabilisasi dalam masyarakat itu. Artinya setelah keluar kebijakan itu tidak ada terjadi gejolak-gejolak. Semua masyarakatnya senang. Kebijakan itu didukung oleh masyarakat, sehingga masyarakatnya happy dan senang dengan keluarnya kebijakan itu. Jadi adanya dukungan dari masyarakat, partisipasi masyarakat secara senang hati dan sukarela, terjadinya stabilitas dalam masyarakat itu salah satu ukuran tentang legitimate-nya kebijakan itu. Dan yang tak kalah pentingnya adalah di dalam surat kebijakan itu kan ada biasa selembar kartu atau beberapa lembar yang berisikan dokumen-dokumen. Supaya dokumen ini resmi, legitimate, kita harus membubui tanda tangan. Makanya legitimasinya sangat ditentukan oleh tanda tangan dari seorang pembuat kebijakan itu. Walaupun kebijakan itu sudah ada di atas kertas, tapi belum diteken, itu belum legitimate. Setelah ditandatangani nanti, kita harus perlu stempel lagi. Stempel itu juga bukti fisik secara administrasi terjadinya suatu legitimasi dari suatu kebijakan. Ada tanda tangan dari pembuat kebijakan itu, ada stempel dari pembuat kebijakan itu, kemudian di masyarakatnya yang dikenai masyarakat menjadi sasaran dari kebijakan itu, terciptanya dukungan dari masyarakat itu terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah di bidang sektor pemerintahan, dan terjadi juga dukungan yang diambil oleh di bidang swasta dari perusahaan-perusahaan atau dunia swasta yang dikenai oleh kebijakan tadi di dunia private sektor. Jadi ada dukungan, dan juga yang tak kali pentingnya lagi stabilisasi yang terjadi. Ada ketenangan di masyarakat, tidak ada gejolak-gejolak kayak demo-demo masyarakat. Bukti bahwa tidak terjadinya legitimasi dari suatu kebijakan itu ditentukan juga dari tingkat penolakan dari masyarakat itu. Semakin banyak orang yang komplain, semakin banyak orang yang demonstrasi dengan suatu kebijakan yang keluar, baik itu diambil oleh sektor pemerintah maupun diambil oleh sektor swasta untuk dunia usahanya, begitu banyak gejolaknya, demo yang terjadi di mana-mana misalnya kalau kebijakan itu keluar, itu berarti bahwa legitimasi kebijakan itu perlu ditinjau kembali, perlu kita lihat lagi tingkat kualitas legitimasinya. Dan yang paling penting saudara-saudara sekalian, para profesional dalam membuat suatu kebijakan, pastikan bahwa kebijakan itu sudah ditandatangani, sudah distempel, yang kita hindari
Jangan sampai kita sudah menandatangani, kita sudah stempel, ternyata kebijakan yang kita ambil itu tidak mendapat dukungan, tidak mendapat tercipta instabilitas di masyarakat, dan hal-hal seperti ini tidak kita inginkan para profesional, baik itu di dunia pemerintahan maupun di dunia swasta. Kita tidak inginkan terjadi gejolak, kita tidak inginkan tidak ada supporting dari masyarakat terhadap kebijakan yang kita ambil. Karena hal ini para profesional akan mempengaruhi the quality of government, akan mempengaruhi kualitas dari kepemerintahan kita itu. Kalau kita tidak terlalu legitimate, olehnya itu sekali lagi legitimasi dalam hal proses pembuatan kebijakan sangat-sangat penting kita perhatikan sekecil-kecil apapun itu, sehingga kualitas pemerintahan itu kita hebat. Karena kualitas kita itu ditentukan oleh the quality of your choices. Kualitas kita itu ditentukan oleh the quality of your choices dalam hal kebijakan. Pilihan kita tentang kebijakan itu, disitulah kualitas kita, dan disitulah peranan legitimasi dalam pembuatan suatu kebijakan sangat menentukan. Salam hebat profesional.